Tahu sih, harusnya tahu. Apalagi menurut gue yang ngikutin dari zaman dulu sekarang udah pada punya anak mungkin. Dan tiba-tiba Logan bisa mendapatkan 1K dia karena tadi Aumsel bisa memotong pergerakan dari Geekfam. Cukup low SP, 3 pemain 2 tumbang dan Geekfam dipulangkan karena lobby. Gagal perjalanan mereka masuk melalui jembatan sebelah kiri. BN gagal memotong semua pemain dari Bigetron. Gocek sama lawan kalau dengan circle yang kayak gini. Mereka takut kegocek ya sama zona. Bener banget, apalagi ketika sekarang mereka kan di bagian tengah ya. Mereka di bagian Pochinki, tapi wahnya maksud pasta kan, wah bagus banget dong. Bagus. Karena PBE ter-take down satu player. Mencari yang kedua, dari lapar, dapatkan yang kedua, kita belum. Masih ada pergerakan di bawah air. Yang air dulu lapar itu masih banyak di bagian bawah. Tapi ternyata Bigetron sudah mengirimkan. Menuju ke arah kepulauan SMB. SMB, Pulau Utama. Pulau Utama itu bakal ngeri banget karena sulit ya tentunya untuk banyak tim. Kita lihat ada beberapa granat yang dilempar, ada beberapa utility yang dilempar karena bagian UHM tapi Satar harus tumbang. Memang UMP menjadi salah satu masalah, tapi ada tembakan balasan dari UI. UI bisa adu di end dulu, why? Nge-end dulu, bukannya perang dulu. Aduh, tapi dari Playbook Esports sudah dapatkan satu player dari Bigetron, Red Feelings. Oh, sangat disayangkan apalagi Lapar masih dalam posisi yang cukup jauh, akan sangat sulit dan terlambat dalam memberikan backup. Sementara FaZe di bagian lain ternyata mereka berniat lewat jembatan dan menjadi mangsa dari tim Secret. 3 pemain lainnya sudah mulai touchdown, tapi kali ini Secret akan menghadapi FaZe 1 lawan 3 di bagian ujung dari jembatan ini. Tapi Onzen melemparkan sebuah granat, akan dilambungkan langsung menuju ke bagian atas dan masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi ternyata Zai bisa untuk memotong sebuah mata-mata dari FaZe. Kembali lagi tumbang satu pemain dari FaZe kali ini. Aduh, sorry guys, itu Morman kaget banget sih. Iya. Di granat dari bawah, dia low HP keluar. Dia udah capek-capek naik, di granat temannya. Makanya. Ulah itu lagi. Aduh, malah, Secret. Aduh, Putra Hazrel malah kenok. Tapi ya udah gak apa-apa, masih ada Helton di bagian belakang. Ini maksudnya untuk melakukan backstep tentunya karena bagian FaZe. Tapi kalau dia blunder di bahaya banget. Tapi nice, karena Bigetron dari PBE 1 ter-knockdown. Betul, masih belum tertangkap kejadiannya seperti apa. Tapi dari Helton masih berusaha untuk mendapatkan pemain dari tim FaZe dan Mela tumbang. Namun DBS Gaming bakal dimainkan oleh seorang Onzen, bisa mendapatkan satu threat yang terjadi. Last man standing bakal bisa mendapatkan kedua. Ada lagi yang datang, tapi DBS masih dimainkan. Bermain di bagian tangga, berpindah dengan mobil dan bisa mendapatkan yang ketiga. Onzen, mampukah dia melakukan clutch untuk memulangkan Secret ke arah lobby? Habis chicken, terbitlah tusun. Mungkin itu yang bakal dirasakan oleh tim Secret kalau misalkan Helton gagal untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret. Dari satu player dari FaZe. Betul sekali, tapi Mela tadi melakukan sebuah pengamatan lagi dari 5. Helton maju ke dapat lagi knockdown. Onsen ini mulai mencari rata. Tim Secret semua player diajak mandi air hangat sama Onsen. Oh my god. Baru saja mereka mendapatkan WWCD dan langsung saja menerima Jinx dari PUBG Mobile. Tower masih berusaha untuk memberikan backstepnya karena pemain dari tim Genesis. Ada Moonboy di arah sana, tapi granat yang dipilih untuk menjadi eksekutornya. Bisakah Alpha mendapatkan satu lempar langsung menuju ke arah sana menutup dan bisa mendapatkan satu pemain dari area Genesis. Mernat Boy dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk Alter Ego Ares. Yuk bisa yuk ambil mobilnya, cabut Alpha. Aduh, Alpha. Bye-bye, turun ke bawah dari Alpha. Mission 6. Granat yang akan dipilih menjadi eksekutornya, lempar berarti karena pertahanan dari Semen dan ada Box Gaming di bagian belakang. 3-way showdown terjadi sementara Bigetron. Satu anggota mereka dipulangkan ke arah lobby. Bukan sebuah hal yang manis untuk Bigetron tentunya, untuk kita semua juga pastinya. Tapi yang bakal kita fokuskan terlebih dahulu adalah pemain-pemain BN yang masih kerja keras untuk mendapatkan satu persatu pemain dari Stamina. Tapi di bagian lain, di bagian minicamp, dari Yuhai bisa mendapatkan satu pemain dari PBE. Betul banget, 1v1 situation. Bisa yuk kita pindah karena bagian ini melawan dari Bigetron Red Villain. Masih saling berjibaku, ini dia tembakan demi tembakan. Apakah UMP atau M249? Moonboy masih dengan M249 yang sangat banyak pelurunya. Tembakan hitmarnya masuk. Low HP. Nice! Yuhai juga melakukan clutch karena Playbook Esports. What a clutch di satu game. Sudah terjadi 2 kali pasta. Ya, dan sekarang kita bakal melipir ke jembatan kanan lagi di mana BN yang sudah mulai berfokus menuju ke arah zona yang cukup nyaman. Sementara dari arah SM9 mereka masih menjadi bayang-bayang dari arah Box Gaming yang menembak dari bagian belakang. Mikael bakal menjadi pemain terakhir dari SM dan bisa mendapatkan satu pemain dari Box Gaming. Gosu tumbang di tangan seorang Mikael. Tapi masih ada 2 pemain dari Box Gaming di arah belakang yang tertahan oleh Blue Zone through the smoke. Masih berharap bisa mendapatkan sebuah hitmark dan peluru yang begitu terbatas.
Bisakah Box Gaming lolos dari posisi yang membuat mereka benar-benar tidak nyaman kali ini? Itu dia, berarti jembatan keduanya dijegal, jembatan keduanya dijaga dengan sedemikian rupa. Tadi kita lihat penjagaan oleh DBD, kali ini oleh Sam9. Tim-tim yang gagal untuk masuk secara maksimal melakukan penjagaan, tapi ternyata terlalu terburu-buru bagi Sam9. Tidak ada smoke, justru mereka dipulangkan ke lobby oleh Box Gaming. Ya, sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan mereka bakal pulang ke arah lobby ketika ada Box Gaming yang masuk dari belakang mereka, depan mereka BN, belakang mereka Box Gaming, membuat mereka harus pulang ke arah lobby sama seperti Bigetron yang hanya membawa 4 elimination karena Yuhai kayaknya nggak punya healing lagi, nggak terlalu banyak healing item yang dia punya yang membuat akhirnya dia termakan oleh Blue Zone yang keempat. Nah, itu dia teman-teman semua, dan Blue Zone keempat ini masih menjadi Blue Zone yang mengesalkan karena dengan teori Pochinki tadi sepertinya Main Island masih terus menarik circle yang paling enak sebetulnya. Iya, makanya karena udah mengirimkan orang di dalam, tapi di bagian Main Island juga ada. Yep. Jadi punya penjagaan untuk keduanya. Tapi berarti hampir bisa dipastikan teori Pochinki ini agak benar ya di komunitas karena menarik lagi circle-nya ke atas, belum semuanya fokus ke arah bagian Sosnovka, perairannya masih sangat banyak. PJV sepertinya mengaminkan hal tersebut, tapi Genesis masih ada di sana. Masih ada 3 player dari Genesis yang perlu dinetralisir oleh tim Persija EVOS. Tapi kalau AE bisa mengontrol area mereka dengan bagus, ini WCD buat Alter Ego harusnya. Harusnya. Karena Alpha masih ditinggalkan di kepulauan utama, masih menjadi bayang-bayang untuk Genesis dan masih menjadi bayang-bayang buat PJV, Jar. Betul, kalaupun nanti Alter Ego Aresiaga cukup kelimpungan di bagian Sosnovka Island, masih ada modal ya yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Tapi Zuxi terkena granat dari Genesis, walaupun Genesis pun pasti nggak bisa buru-buru maju, karena mereka juga hanya misalkan 3 orang, tapi granat berikutnya ini yang berbahaya. Granat inilah yang sangat krusial dan benar saja Miseri pun ikut tumbang membuat keadaan 2 melawan 2. Gue belum melihat ada upaya nade yang cukup banyak dari PJV atau Persija EVOS. Kalau kita tahu kemampuan mereka dalam melakukan nade atau tribal ke depan itu kuat banget. Luxi melakukan tembakan dengan mini 14, belum ada knockdown, belum ada tembakan yang on point, tapi ini dia smoke terlebih dahulu dikeluarkan. Ya, ada tembakan dari Red Face, tembak Red Face yang ngeluh bebas banget dan langsung ditembak begitu aja, dia hanya bisa mendapatkan 1, mencoba untuk mendapatkan yang kedua tapi gagal. Red Face hanya bisa mendapatkan 1. Luxi juga terlambat dalam memberikan backup karena memang angle-nya tertutup oleh sebuah gundukan. Red Face miss the moment tadi untuk menyelamatkan seorang Miseri, untuk menyelamatkan seorang Zuxi, dan Miseri pun sudah dipulangkan karena lobby. Red Face masih berusaha di arah Blue Zone untuk memberikan tekanan menuju ke arah Genesis. Tembakan dari belakang, Red Face bisa mendapatkan yang kedua, tapi revive harusnya berhasil dilakukan untuk pemain-pemain dari Genesis. Tapi ternyata sebuah finishing moment dilakukan dan Alpha lah yang menjadi eksekutornya. Ada steal, elimination yang terjadi di antara PJV, Genesis dan juga Alter Ego. Betul sekali, karena memang udah sangat sulit dan Genesis pun pulang ke lobby. Alpha mengambil keunggulan, keuntungan dalam kesempitan. Tapi dari Persija EVOS juga akhirnya aware, ada lawan di bagian kanan. Luxi akan segera bergerak masuk ke dalam zona karena akan mulai condong ke arah bagian military base. Fnatic tapi ter-take down, membuat Alpha harus segera datang ke arah kawan-kawannya. Red Face pun bergerak dan Fnatic benar tidak ada upaya penyelamatan yang bisa dilakukan. Red Face bahkan tidak punya healing sama sekali. Dia masih mencoba untuk melakukan looting karena 10 detik. Dia tahu tidak akan sempat masuk ke dalam circle. Masih ada 2 player saja Alter Ego yang ada dalam zona. DBD melakukan tembakan dan gua harap Alpha nanti touchdown bisa gangguin Don't Break Dreams. Harusnya iya. Itu skema yang harusnya bisa kita harapkan supaya dari Alter Ego mereka bisa bertahan karena mereka sudah kehilangan seorang Fnatic di mana Potato juga kali ini masih berusaha untuk memberikan tekanan menuju ke DBD. Tapi ini dia monster yang ditakutkan, 2 monster dari Thailand yang sudah mendapatkan tempat nyaman di zona kelima ini. Itu dia, apalagi Infinity memang bisa sedianya. Tempat mereka enak ya. Betul, Infinity memang sedianya punya tempat ini. Sementara Vampire lagi-lagi pergerakan selatan mereka berarti on point. Kita tahu mengingat minggu lalu mereka memutar ke arah bagian belakang dan masuk dalam zona. Tapi itu dia Rosemary melakukan tembakan penyelamatan ke arah bagian kawannya. Alpha pun sudah diberikan tugas dan juga sebuah maklumat dari kawan-kawan Alter Ego Ares bahwasanya cepat touchdown, cepat bantu kami ratakan Don't Break Dreams. Udah mulai mendekat, Persija EVOS pun juga mendekat, tapi Red Face gua nggak tahu apakah bisa selamat atau enggak. Sementara player-player lain udah nyaman di kompon mereka. Mungkin nanti menjadi masalah adalah player-player di belakang dari Infinity yaitu Cercia dan beberapa player lain yang masih coba untuk masuk dalam zona. Gua katakan masalah karena kadang-kadang mereka bisa nekat dan melakukan tembakan ke arah bagian dalam. Red Face terdeteksi low HP sekali. Oh, Genfos di sana ya. Genfos apa Red Face sih? Red Face. Terdeteksi sudah low HP. Kan Genfos ini ya BTR ya. Astagfirullahaladzim. Betul juga. Tapi ya itu dia teman-teman ya. Knockdown
sudah didapatkan karena memang berenang gak bisa melakukan tembakan balasan. Betul, nggak ada counter yang bisa diberikan oleh PJV menuju ke arah tim Alter Ego kali ini. PJV masih berusaha untuk melakukan revive di dalam air. Inilah dia menurut gua yang positif negatif, tapi menurut gua agak negatif untuk bisa revive di dalam air, dan revive-nya berhasil, tapi Red Face knock untuk yang kedua kalinya. Karena lock angle dari Potato tidak main-main. Masih berfokus ke arah sana, bahkan tembakan juga masih diberikan menuju ke arah Luxi yang menjadi pemain terakhir dari PJV kali ini. 8 tim masih tersisa dan ada 2 tim yang hanya menyisakan last man saja, PJV dan juga Box Gaming. Betul, ini Luxi harus segera menuju ke arah bagian kapal, kalau enggak dia bakal bisa di-end begitu saja. Dan bahkan Persija EVOS juga udah mulai kedatangan tamu baru, itu Yudo Alliance. Gue belum lihat Alpha ada di bagian mana, namun dari Red Face udah mulai bergerak lagi jadi body block juga. Coba di-revive dari bagian bawah, masuk lagi ke arah bagian air. Ini benar-benar tag team yang tidak mudah. Mereka harus membalancing dari udara yang didapat, kemudian juga batas zonanya di mana, batas angle shot lawannya di mana, dan mungkin masih bisa melanjutkan permainan ketika nanti masuk ke arah bagian kapalnya. Tapi Circle harusnya menuju ke arah bagian tengah, di mana udah mulai banyak tim, dan betul saja tengah Yudo Lions, Infinity, Alter Ego masih di zona. Ini gua rasa dari Alpha dia harus entry bener-bener belakangan untuk bisa ngatasi DBD supaya DBD nggak bisa langsung ngedobrak ke arah tim Alter Ego, karena Potato dia cuma punya 1 mini shake doang yang bisa dia maksimalkan untuk bertahan dan bisa nge-backup posisi mereka adalah Alpha. Nah, ya, tapi kita baru berbicara Alpha, justru di-steal. PJV ter-takedown, bahkan di-steal oleh Yudo Alliance. Dan bahkan tidak hanya Potato, Rosemary juga berdiam diri di shake kali ini. Tapi lihat teman-teman, Alpha pandangannya benar-benar ke DBD. Lihat di bagian minimap, memang upaya Alpha kali ini adalah menjegal bagian kiri biar mereka tidak ada backstep. Tapi Vampire, gua katakan tadi Sersia akan cukup nekat turun ke bawah, dan benar saja coba tabrak kompon Vampire, tapi yang ditabrak raja terakhir PMWI. Jadi nggak bisa, dan Sersia dipulangkan ke lobby. Ya, dan sebuah setup dari Rosemary supaya tidak ada tembakan datang dari arah PJV. Dia benar-benar membutakan vision dari bagian belakang supaya mereka bisa menembak menuju ke arah DBD, dan tadi percobaan yang sudah dilakukan oleh Rosemary untuk bisa mendapatkan beberapa knockdown ke arah pemain-pemain dari DBD, tapi sepertinya masih belum berhasil karena belum ada elimination feed ataupun informasi yang muncul di bagian sebelah kiri. Tembakan datang dari Rosemary tadi mencicil beberapa pemain dari arah DBD. Jimmy harusnya bisa ditembak sama Alpha kalau misalkan Alphanya berani untuk menembak di momen ini. Itu dia. Baru dibilang. Itu dia, Alpha dapatkan 1. Aduh! Yang kedua, aduh, hampir sebenarnya. Tapi memang terlalu banyak smoke. Dan lihat bagaimana Nice! dari DBD, namun cepat juga tembakan dari Rosemary. Hei, kamu nge-push, yakin deh. Ini Alter Ego, bos. Jangan mulai di-push gitu. Rata DBD kah? Ternyata belum, masih ada 1 orang di bagian luar zona, tapi Yudo Alliance juga ganggu banget. Bahkan hampir saja Alter Ego tadi pulang ke lobby kalau tidak cepat dilakukan sebuah ending dari Rosemary. Echo berusaha merangkak untuk diselamatkan. Bisakah dia menyelamatkan diri? Alpha sepertinya bakal dipulangkan ke arah lobby karena Zani punya angle yang begitu bebas untuk memulangkan pemain Alter Ego tersebut. AE hanya menyisakan 2 player saja karena Alpha sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Zani tidak bisa dia untuk menyelamatkan Eko. Last man standing kali ini untuk tim DBD. Itu dia, karena memang terpantau oleh Yudo Alliance lagi dan lagi. Persija EVOS juga masih ada di sana. Box juga udah mulai dipulangkan top 6. Kali ini 2-nya dari Indonesia, walaupun memang cukup banyak player-player dari Indonesia. Kita akan melihat bagaimana gerak-gerik dari Alter Ego kembali lagi terpantau. Persija EVOS, yuk bisa yuk gangguin Yudo Alliance. Udah mulai terlihat kah ada orang di sana? Adik Luk tidak mengamati secara sempurna. Masih ada 1 player dari Persija EVOS yang masih bertahan di balik kapal tersebut. Tapi zona tidak akan berlangsung lama di balik kapal tersebut. Dia pun harus masuk ke dalamnya. Ya, betul. Harus segera bergerak saat ini. Kalau misalkan Luxi ingin mendapatkan tempat yang lebih enak. Walaupun memang sangat sulit untuk menuju ke bibir pantai karena sudah di-lock oleh tim Yudus dari tadi. Sementara Infinity, mereka masih mendapatkan tempat yang enak. Mereka belum bergeming sama sekali dari tempat mereka saat ini. Bahkan mereka sudah tahu di mana Alter Ego berada. Untuk 2 pemain Alter Ego yang tersisa, sudah terspot di bagian sebuah shake. Dan ini akan sangat menyulitkan Jan kalau zonanya bouncing dari tempat Alter Ego. Itu dia, dan sepertinya itu akan cukup bisa terjadi karena zona seperti ini biasanya mengarah ke arah bagian hutan, dan Persija EVOS sudah mulai keluar. Tidak ada tembakan yang diberikan, dia bergerak benar-benar move dengan naturalnya, tapi ternyata pendapat gua, prediksi gua dipatahkan, dan ini gua senang. Kenapa? Karena Alter Ego masih masuk dalam zona, jadi masih bisa untuk mendapatkan posibilitas mendapatkan chicken. Dan dari Persija EVOS, kalau bisa mengganggu, ini akan lebih besar lagi prediksi chicken atau posibilitas chicken untuk tim Indonesia. Masih menunggu. Dari Vampire pun udah mulai maju, berarti tim dengan kuantitas terbanyak sekarang jatuh kepada Yudo dan juga Infinity. Serta Vampire. Vampire juga, betul. Betul, 3 tim.
Tiga tim yang masih mengisahkan 3 anggotanya kali ini. Tony Kurniawan juga sudah mulai membuka jalan ke arah depan. Stone masih bersembunyi di balik sebuah check, tapi ternyata Rosemary sudah mulai membuka tembakannya lagi, menembak pertukaran pemain dari tim DBD. Last man-nya bakal diincar dan itu dia. Ledakannya, last bulletnya diamankan oleh Yudu. Sebuah steal elimination. Momen yang tercuri kembali oleh Yudu ke arah tim Alter Ego. Ini adalah contoh player klasik yang dibenci sama teman-temannya. Yang nembak udah banyak teman-temannya nih. Dia nunggu cuma vehicle explosion. Betul. Dan DBD, tapi nggak apa-apa. Yang penting tidak ada backstep ke arah bagian Alter Ego. Tapi gue liat Alter Ego secara healing, mereka udah habis. Jadi menurut gue nggak boleh terlalu bandel nih. Di game kali ini mereka harus mendapatkan momentum yang pas. Tapi lihat bagaimana Vampire Sweepingnya sih. move as a unit. Mereka mau swiping ke arah bagian kanan, ngabisin player-player Yudu Alliance. Ya, ini dia semua kontrol akan mereka lakukan. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang bakal mereka lakukan. Supaya mereka tidak terbackstep. Granat dimasak oleh Tony Kurniawan. Tapi Tony kayak lengah. Ada Poke di bagian sana dan bisa mendapatkan satu pemain dari tim Vampire. Namun ada trade talk yang terjadi. Masih dimaksimalkan, masih diupayakan. Dan sebuah pergerakan dibangun kembali. Dan terlihat sangat jelas Swap bisa mendapatkan yang kedua. 2-1 bukan trade yang bagus untuk Vampire. Betul, walaupun memang masih ada waktu bagi Yudo Alliance untuk melakukan revive, tapi tidak terlalu lama, bahkan ending sudah dilakukan. Membuat keadaan semakin membuat Vampire kuat. 3 melawan 2 kali ini Molotov dilemparkan ke arah indikasi ada smoke, tapi Persija Evos, oh no, malah memberikan knockdown ke arah player dari Indonesia. Tapi Nate dari Adik Klub merupakan trap yang begitu luar biasa. Dapatkan 2 bahkan dari Vampire, menyisakan Tony K. Nate dilempar lagi, ada Nate splash ke arah bagian Repo Boy, tapi belum ada knockdown lagi ke arah tim Yudo Alliance. Nate kedua dilempar, melebar ke arah bagian Yudo Alliance, belum ada lagi knockdown, membuat 2 melawan 1. Infinity. Masih menjadi keadaan bagi Yudo Alliance, tapi Infinity Zonanya. join dari bagian belakang, tertembak bahkan Adik Klub oleh Vampire kali ini. Ya, Vampire masih bisa mengatasi pemain-pemain dari Yudo, tapi Infinity join the fight kali ini. Close combat gak bisa dihindarin lagi dan front shoot dari Tony K bisa mendapatkan pemain dari Yudo yang terakhir. Dan Zona yang kembali lagi mengecil menuju ke arah tim Alter Ego. Bahkan pemain terakhir dari BJV juga masuk untuk zona kali ini. Oh, belum masuk, tapi butuh bergerak sedikit supaya Luxi bisa mengamankan zonanya. Namun Luxi nggak boleh lengah karena di bagian kirinya ada Vampire yang membayang-bayangi. Dan ini adalah sebuah kesempatan besar bagi tim Infinity jikalau ingin mendapatkan chicken kedua di hari ini. Bahkan Alter Ego kembali lagi tumbang. Nice try untuk Alter Ego Ares dari PJV. Satu orangnya berkata pasta tadi, yaitu Luxi, akan mulai perlahan masuk dalam zona. Melihat ada Tony K bergerak dengan sebuah vehicle, bergerak untuk mencari momentum. Apakah menembak seorang Luxi sendiri? Turun dari Tony K, terlihat oleh Luxi. Hati-hati terlalu banyak tembakan. Tony K justru bisa melakukan sebuah tembakan balasan yang begitu matang. Bahkan ada Molly, tapi tembakan dari tim Infinity juga mengganggu. Tony K terlihat. Oh my god! Buset dah! Oh my god! Wah, buset. Wah. Gue speechless bro. Gue juga speechless banget. Di tengah sandwichnya seorang Tony K kan tadi? Iya, Tony K. Dia masih bisa untuk menangin fight ke arah Luxi.